Pernah nggak kamu merasa sudah kerja keras, tapi hidup tetap terasa sempit seperti jalan gang yang tak pernah selesai direnovasi? Penghasilan naik sedikit, tapi kecemasan ikut naik. Tabungan bertambah, tapi rasa aman tidak ikut tumbuh. Dan di tengah semua itu, kamu mulai bertanya-tanya. Sebenarnya yang macet itu uangnya, atau cara berpikir saya. Selama bertahun-tahun saya melihat satu pola yang sama. Banyak orang tidak kekurangan peluang. Mereka hanya terperangkap dalam cara pandang yang mengeringkan energi. Mereka sibuk memikirkan apa yang bisa hilang, sampai lupa melihat apa yang mungkin bertumbuh. Mereka takut membuat langkah, takut berinvestasi, takut percaya bahwa hidup bisa lebih luas dari ini. Dan kamu mungkin salah satunya. Saya ingin kamu berhenti sebentar dan jujur dengan diri sendiri. Apakah kamu selama ini hidup dengan pikiran yang sempit tentang rezeki, peluang, dan masa depanmu? Kalau iya, ini saatnya kamu membuka pintu baru. Dan supaya kita mulai dengan niat yang benar, saya minta kamu lakukan satu hal sederhana. Tulis di komentar sekarang juga kalimat "saya ingin berkelimpahan". Anggap itu sebagai deklarasi kecil yang menandai titik berangkat perjalananmu hari ini. Karena setelah kamu menuliskannya, saya akan tunjukkan pola pikir berkelimpahan yang dipakai banyak orang sukses. Pola yang mengubah hidup mereka ketika orang lain hanya sibuk mengeluh tentang betapa sulitnya dunia ini. Dan kalau kamu siap, perjalanan ini bisa menjadi titik balik yang selama ini kamu cari. Dan kalau kamu sudah menuliskan "saya ingin berkelimpahan" di kolom komentar, itu artinya kamu sudah membuka pintu pertama. Sekarang izinkan saya membawa kamu sedikit lebih dalam. Selama bertahun-tahun bekerja dengan ratusan orang, saya perhatikan satu hal menarik. Hidup mereka mulai berubah, bukan ketika mereka mendapat gaji lebih besar, bukan ketika bisnisnya meledak, dan bukan ketika kondisi ekonomi membaik. Perubahan itu justru muncul dari satu titik kecil yang hampir tak terlihat, pergeseran cara mereka memandang dunia. Ada semacam pola, seperti benang halus yang hanya terlihat oleh orang yang mau memperhatikannya. Pola yang membuat sebagian orang tetap melangkah ketika yang lain menyerah. Pola yang membuat peluang terasa muncul dari arah yang tak terduga. Dan pola itu bukan rumus rahasia, bukan strategi rumit, tapi sebuah cara berpikir yang selama ini dianggap sepele. Di bagian setelah ini, saya akan menunjukkan pola pikir itu. Pola yang diam-diam dipakai banyak orang yang hidupnya melesat ketika orang lain terjebak di tempat yang sama bertahun-tahun. Dan kemungkinan besar, tanpa kamu sadari, kamu sudah melakukan kebalikannya selama ini. Jadi tetap di sini. Karena kalau kamu mau jujur pada diri sendiri, 5 menit ke depan bisa menjadi salah satu momen yang menggeser hidupmu selama ini. Saya tidak sedang mengulang slogan motivasi murahan. Saya menyampaikannya karena saya melihatnya terjadi berulang kali di banyak orang di berbagai tahap hidup. Dan mungkin saat kamu duduk mendengarkan ini, kamu juga sedang berada di titik yang sama seperti mereka dulu. Lelah, jenuh, tapi diam-diam berharap sesuatu dalam hidupmu bergerak. Jadi mari kita masuk ke inti pembicaraan ini pelan-pelan. Saya ingin kamu benar-benar menyimaknya, bukan sebagai teori tapi sebagai cermin. Selama ini, banyak dari kita hidup dalam pola pikir kelangkaan tanpa sadar. Kita bangun dengan energi bertahan, bukan energi bertumbuh. Kita melihat uang sebagai sesuatu yang cepat habis, bukan sesuatu yang bisa berkembang. Kita melihat kesempatan sebagai sesuatu yang hanya dimiliki orang tertentu, bukan sesuatu yang bisa kita kejar dan ciptakan sendiri. Dan yang lebih berat adalah, kita sering menilai diri kita dari kekurangan yang kita lihat, bukan dari potensi yang masih tersembunyi. Saya pernah berada di tempat itu. Mungkin kamu juga pernah merasakannya. Setiap keputusan terasa menakutkan. Setiap pengeluaran terasa seperti ancaman. Setiap risiko terasa seperti jurang. Hidup menjadi seperti gelang karet yang ditarik dari dua arah. Ingin maju, tapi ketakutan menarik kembali ke belakang. Dan di tengah tarik-menarik itu, lupa bahwa dunia ini sebenarnya jauh lebih luas daripada pandangan sempit di kepala kita. Tetapi ketika seseorang mulai mempraktikkan pola pikir berkelimpahan, sesuatu yang halus terjadi. Mereka mulai melihat dunia bukan sebagai rangkaian kekurangan, tetapi sebagai ruang yang penuh kemungkinan. Mereka tidak lagi bertanya berapa yang bisa hilang, melainkan apa yang bisa tumbuh kalau saya berani melangkah. Dan ini bukan tentang menjadi naif atau menutup mata dari realitas. Ini tentang menggeser fokus dari ancaman menuju peluang. Dari ketakutan menuju pertumbuhan, dari rasa kurang menuju rasa cukup yang aktif. Kamu mungkin bertanya, bagaimana saya tahu bahwa cara berpikir ini benar-benar bekerja?
Jawabannya sederhana. Ketika pola pikir berkelimpahan hadir, perilaku ikut berubah. Orang mulai mengambil keputusan yang sebelumnya tidak berani diambil. Mereka berhenti memandang uang sebagai musuh dan mulai memperlakukannya sebagai alat. Mereka berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain dan mulai memusatkan perhatian pada peningkatan diri setiap hari. Dan yang paling penting, mereka berhenti menunggu nasib berubah dan mulai mengubah nasib itu sendiri. Pola pikir berkelimpahan bukan mantra rahasia. Ini lebih seperti lensa baru yang membuat hal-hal yang sebelumnya tak terlihat menjadi terlihat. Ketika kamu memakainya, kamu mulai menyadari peluang kecil yang dulunya kamu lewatkan. Kamu mulai tunduk pada kenyataan bahwa perjalananmu bukan kompetisi, melainkan pembangunan versi terbaik dari dirimu. Kamu tidak lagi melihat dunia sebagai kue yang ukurannya tetap. Kamu mulai melihat bahwa setiap hari ada cara untuk memperbesar kuemu sendiri. Dan perubahan ini dimulai dari kebiasaan batin yang sangat sederhana. Misalnya, ketika kamu menghadapi masalah finansial, kamu berhenti bertanya, "Kenapa ini terjadi pada saya?" Dan mulai bertanya, "Apa yang bisa saya pelajari dari ini?" Ketika kamu melihat orang lain sukses, kamu berhenti merasa terancam dan mulai merasa terinspirasi. Ketika peluang muncul dalam bentuk kecil dan tidak sempurna, kamu tidak lagi mengabaikannya. Kamu melihatnya sebagai bibit. Dan bibit tidak perlu sempurna untuk tumbuh, dia hanya perlu ditanam. Ada orang yang bilang pola pikir berkelimpahan itu sekadar optimisme buta. Tetapi, orang yang benar-benar mempraktikkannya tahu bahwa ini bukan tentang berharap tanpa usaha. Ini tentang memusatkan energi pada apa yang bisa kamu bangun, bukan pada apa yang bisa meruntuhkanmu. Ini tentang menyadari bahwa ketakutanmu sering lebih besar dari kenyataan. Ini tentang memakai keberanian kecil yang kamu punya hari ini untuk menciptakan ruang bagi keberanian yang lebih besar di hari esok. Dan jujur saja, sebagian dari kita tidak kekurangan kesempatan. Kita hanya kekurangan keyakinan bahwa hidup kita layak untuk naik kelas. Ketika kamu mulai percaya bahwa hidupmu boleh menjadi lebih luas, kamu mulai melihat bukti-bukti kecilnya setiap hari. Ide baru, orang baru, langkah kecil, keputusan sederhana. Pola pikir berkelimpahan tidak mengubah hidupmu dalam semalam. Ia menggerakkan hidupmu sedikit demi sedikit sampai di satu hari kamu menoleh ke belakang dan sadar bahwa kamu sudah jauh dari tempatmu berdiri dulu. Ini yang ingin saya ajak kamu lihat hari ini. Bahwa dunia ini tidak sesempit rasa takutmu. Bahwa rezeki tidak sesulit yang kamu bayangkan. Bahwa peluang tidak sedikit yang kamu kira, dan bahwa kamu tidak sekecil perkiraan terburukmu tentang diri sendiri. Kuncinya ada di pola pikir yang kamu bawa setiap pagi ketika membuka mata. Kalau di awal tadi kamu sudah menyatakan niat untuk berkelimpahan, maka bagian ini adalah langkah kedua. Memberi izin pada dirimu sendiri untuk mulai melihat dunia dengan cara berbeda. Dan ketika kamu memberi izin itu, pintu yang selama ini tampak tertutup mulai menunjukkan celahnya. Sekarang kita lanjut ke beberapa contoh nyata agar kamu bisa melihat bagaimana pola pikir ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Karena teori bisa menyentuh kepala, tetapi cerita biasanya menyentuh bagian yang lebih dalam. Semua konsep tadi terasa dekat dengan hidupmu. Izinkan saya membawakan beberapa cerita. Cerita-cerita sederhana yang mungkin mengingatkan kamu pada diri sendiri atau pada seseorang yang kamu kenal. Kadang perubahan besar justru terlihat paling jelas ketika kita mengamati langkah-langkah kecil orang lain. Saya mulai dengan seseorang yang dulu hidupnya penuh ketakutan soal uang. Sebut saja namanya Raka. Dia selalu menahan diri, tidak berani mengambil kesempatan apapun, karena menurutnya setiap langkah bisa menghabiskan tabungan yang ia perjuangkan. Setiap bulan dia hidup dalam pola yang sama. Bekerja keras, memegang uang erat-erat, lalu merasa tertekan sendiri karena hidupnya seperti tidak pernah bergerak. Sampai suatu hari dia sadar bahwa ketakutan itulah yang membuatnya tetap di tempat. Bukan kurangnya uang, tapi sempitnya cara ia memandang uang itu sendiri. Dia mulai mengubah satu hal kecil. Alih-alih bertanya berapa yang bisa hilang, dia mulai bertanya apa yang bisa bertumbuh dari sini. Dia mulai berinvestasi sedikit, bukan karena yakin langsung kaya, tetapi karena ingin keluar dari penjara ketakutannya sendiri. Dan pelan-pelan, tanpa gemuruh, hidupnya bergeser. Bukan hanya karena uangnya bertambah, tetapi karena cara ia memandang masa depan menjadi lebih luas dari sebelumnya. Raka tidak berubah dalam semalam, tapi pola pikir barunya menciptakan jalur baru yang tidak pernah ia lihat sebelumnya.
Cerita kedua datang dari seseorang yang terlihat selalu percaya diri, tapi sebenarnya terjebak dalam kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kita sebut dia Mira. Setiap kali melihat teman-temannya sukses, Mira merasa tertinggal. Bukan karena ia tidak punya kemampuan, tetapi karena pikirannya selalu sibuk mengukur hidupnya dengan standar orang lain. Dan pikiran seperti itu membuat siapapun merasa kekurangan, meski secara nyata mereka sudah punya banyak hal yang layak disyukuri. Suatu malam, setelah merasa sangat lelah dengan kecemasan yang ia ciptakan sendiri, Mira memutuskan melakukan sesuatu yang sederhana. Ia berhenti membandingkan kecepatan hidupnya dengan orang lain. Dia mulai fokus pada satu pertanyaan. Apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk menjadi sedikit lebih baik dari kemarin? Bukan untuk terlihat lebih hebat, tetapi untuk merasa lebih jujur pada diri sendiri. Dan sejak itu, hal-hal kecil mulai berubah. Ia lebih tenang, lebih fokus, dan anehnya, peluang mulai datang dari arah yang ia tidak duga. Ketika ia berhenti berlomba dengan dunia, dunia justru memberi ruang yang tidak pernah ia bayangkan. Cerita ketiga datang dari pengalaman saya sendiri. Ketika hidup saya dulu juga terjebak dalam pola pikir seret. Ada masa ketika setiap tantangan terasa seperti beban. Setiap kegagalan terasa seperti bukti bahwa saya tidak cukup mampu. Dan saya ingat jelas momen ketika saya menyadari bahwa cara saya memandang hidup lebih menyakitkan daripada hidup itu sendiri. Di hari itu, saya mengambil keputusan yang sederhana. Mengizinkan diri saya mempercayai kemungkinan-kemungkinan baru, meskipun kecil. Saya mulai melihat setiap kesulitan seperti pintu, bukan tembok. Dan sejak itu, hidup saya mulai bergerak ke arah yang tidak pernah saya prediksi sebelumnya. Cerita terakhir datang dari seseorang yang mungkin tidak pernah kamu dengar namanya. Kita sebut saja dia Bima. Hidupnya biasa-biasa saja, tapi dia punya satu kebiasaan yang diam-diam mengubah nasibnya. Setiap kali dia mengalami kejadian buruk, alih-alih mengutuk keadaan, dia bertanya pada dirinya, apa hikmah atau peluang yang mungkin muncul dari ini? Dan pola pikir itu membuatnya selalu menemukan sesuatu yang bisa digunakan untuk melangkah. Ketika orang lain melihat kehilangan, dia melihat ruang untuk memulai ulang. Ketika orang lain fokus pada kerugian, dia fokus pada apa yang masih bisa diselamatkan. Dan perlahan-lahan, hidupnya membesar sesuai dengan cara ia memandangnya. Setiap cerita ini mungkin berbeda, tapi benang merahnya sama. Hidup tidak berubah karena keberuntungan yang tiba-tiba datang. Hidup berubah ketika seseorang mulai mengubah cara ia melihat dunia dan dirinya sendiri. Ketika seseorang memilih untuk berhenti mempersempit jalan hidupnya dengan rasa takut dan mulai memperluasnya dengan keyakinan bahwa selalu ada ruang untuk bertumbuh. Dan sekarang, setelah kamu mendengar semua ini, saya ingin kamu bertanya pelan pada diri sendiri. Dari semua cerita tadi, bagian mana yang terasa paling dekat dengan hidupmu? Karena disitulah biasanya letak pintu yang siap kamu buka berikutnya. Dan setelah kamu mendengar cerita-cerita tadi, mungkin kamu mulai menyadari sesuatu. Bahwa perubahan bukan hanya tentang strategi finansial, bukan tentang angka yang naik di rekening, bukan tentang kecepatan kamu mengejar dunia luar. Perubahan justru dimulai dari ruang paling sunyi di dalam diri. Ruang tempat kamu menyimpan keyakinan, ketakutan, dan cara kamu menafsirkan hidup selama ini. Karena pada akhirnya, pola pikir berkelimpahan bukan tentang menjadi optimis sepanjang waktu. Ini tentang memilih untuk tidak lagi menyempitkan hidupmu hanya karena masa lalu pernah membuatmu takut. Ini tentang mengizinkan diri sendiri percaya bahwa masih banyak ruang tumbuh yang belum kamu jajaki. Ini tentang melihat masa depan bukan sebagai ancaman, tapi sebagai undangan. Kalau tadi kamu merasa salah satu cerita itu menyentuh kamu, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa ada bagian dari dirimu yang sedang meminta ruang baru. Bagian yang selama ini mungkin kamu tekan karena takut kecewa, takut gagal, atau takut terlihat tidak siap. Tapi justru keberanian kecil untuk mengubah cara berpikir itulah yang akan membuka pintu yang lebih besar. Dan sebelum kita menutup perjalanan ini, saya ingin kamu membawa pulang satu hal penting. Kelimpahan bukan tujuan jauh di depan sana. Kelimpahan adalah cara kamu melangkah hari ini. Cara kamu memperlakukan dirimu, keputusanmu, dan peluang kecil yang muncul setiap hari. Hidup yang luas tidak datang sekaligus. Ia hadir perlahan. Dimulai dari satu keputusan kecil yang kamu ambil di hari seperti ini. Sekarang, saya ingin mengajak kamu melakukan sesuatu yang sederhana, tapi sangat kuat. Anggap ini sebagai komitmen untuk dirimu sendiri, bukan untuk saya, bukan untuk penonton lain.
Kalau kamu merasa siap untuk mulai menggeser pola pikirmu, meski sedikit, meski pelan, saya ingin kamu tulis di kolom komentar. Saya terima tantangannya. Kalimat itu bukan ritual kosong. Itu adalah deklarasi bahwa kamu memilih untuk tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan lama. Bahwa kamu siap membangun ruang hidup yang lebih luas, lebih tenang, dan lebih berkelimpahan. Kadang perjalanan panjang dimulai dari kalimat sesederhana itu. Dan ketika kamu menuliskannya, anggap itu sebagai titik kecil di peta hidupmu. Titik yang suatu hari nanti akan kamu lihat kembali sambil berkata, ternyata dari sinilah semuanya mulai bergerak. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga langkah kecil yang kamu pilih hari ini membuka jalan baru yang selama ini menunggu untuk kamu temukan. Keseimbangan bukan tujuan, tapi cara menjalani hidup.